Alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama ila ruhi masyayikhina khususan ila ruhi Abi Al-Hasan Bahrun Abi Syekh Muhammad bin Ali Al-Maliki Al-Hasani kama ila ruhi sahibi ratib Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad wa usulihim wa furahim anallaha yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa nafatihim wa ulumihim fid dini wa dunya wal akhirah bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalina wal akhirin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa ikhlasan wa 'amalan wa alhiqna bi 'ibadikas shalihin. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa nafsin la tashba' wa da'watin la yustajabu laha. Amma ba'du. Hadratul muhtaram wal mukarram yang senantiasa kita hormati dan kita cintai, guru kita Buya Yahya dan keluarga hafizahumullahu wa ra'ahum mata'anallah bituli hayatihim. Kita doakan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada beliau sehat walafiat, diberikan panjang umur, diberikan kemudahan dalam segala urusan-urusannya. Dan yang kami cintai dan kami hormati para hadirin jamaah Mushalah Baitus Syakur yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini Allah berikan kembali kepada kita kemudahan dan keistiqomahan, kita bisa kembali mengambil keberkahan dari Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dengan nasihat-nasihat beliau di dalam kitabnya An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah. Semoga Allah berikan kepada kita ilmu yang manfaat dan ilmu yang barokah, dan mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah untuk bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan malam hari ini terlebih dahulu kita awali dengan pembacaan tahlil singkat karena berhubung malam hari ini adalah tanggal 9 Safar, yang kemarin malam tanggal 8-nya adalah haul dari guru kami Abuya Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Kita belum sempat membacakan tahlil, kita baca tahlil malam ini singkat, kemudian kita lanjutkan dengan pembacaan kitab Nasaihud Diniyah. Al-Fatihah hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi thumma ila ruhi masyayikhina ila ruhi Abi Al-Habib Hasan Baharun wa Syekh Muhammad bin Ali thumma ila ruhi wa alihi wa sahbihi wa sallam wa furahim anallahu yanfa'una bi asrarihim wa barakatuhu wa nafatihim fid dini wa dunya wal akhirah bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب ولا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أفضل ذكر فاعلموا أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد نبي الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم
Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. 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 Subhanallahil azim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma ij'al wa awsil wa taqabbal thawaba ma qara'nahu minal qur'anil azim wa ma qulnahu min qawli la ilaha illallah wa ma sabbahna allaha wa bihamdihi wa ma sallainahu ala nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam في هذا المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدم ذلك ونهديه إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفينا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وصلاة الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين وإلى روح أهل كل والصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح الأربعة الأئمة المجتهدين والمقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادة الصوفية والمحققين وأولياء الكون أجمعين ثم إلى روح من استمنح بسببه وتلون لأجله Abu Ya'la bi Hasan bin Ahmad bin Abi Sayyid Muhammad bin Amri al-Ahsani thumma ila ruhi al-syahadati wa al-maskan habib thumma ila ruhi walidi wa walidika wa sallam wal muslim Allahumma ij'alhu fida'an lahum minan nar wa fikakan lahum minan nar wa itqan lahum minan nar wa sitran lahum minan nar wa hijaban lahum minan nar wa najatan lahum minan nar Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'fu anhum ثم إلى أرواح والدنا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين عامة وخصوصا إلى من لا زائر له ولا ذاكر له وعم الجميع بالرحمة والرضوان واسكنا وإياهم فسيح الجنان يا حنان يا منان يا من إذا سئل أعطى وإذا استعين عان اللهم اجبر انكسارنا واقبل اعتذارنا واختم بالصالحات أعمالنا وعلى الإيمان والإسلام جميعا توفنا وأنت راض عنا اللهم لا تحينا في غفلة ولا تأخذنا على جرة واجعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء آجلنا قولا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم كما أحييتنا عليها فأمتنا عليها غير مفتونين ولا ضالين ولا مضلين ولا مغير ولا مبدلين وأنت حسبنا ونعم الوكيل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار مع حبيبك المختار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik.
Kita baca nasihat Imam Haddad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa barakatihi fid daraini ila an qala thumma innal jahlal madmuma 'alal itlaqi huwa an yaj'alal insanu minal ilmi ma faradallahu alaihi ilmahu. Masih tentang nasihat Imam Haddad berkaitan tentang kewajiban menuntut ilmu. Pada pembahasan sebelumnya diterangkan bahwasanya ada sebagian orang yang dia adalah maghrur, orang yang tertipu. Urusan dunia dia sangat pandai, sangat mengerti. Hal-hal yang sepele, bahkan yang detail dia sangat mengerti. Tetapi urusan agamanya, urusan kewajiban-kewajiban agamanya sama sekali dia tidak mengetahuinya. Ini kebalik. Padahal dikatakan oleh beliau bahwasanya ketidaktahuan kepada agama adalah sumber utama dari segala malapetaka. Segala musibah, segala problem kehidupan, segala keruwetan dalam kehidupan, sebab utamanya adalah karena tidak tahu ilmunya. Berarti sebaliknya, jika orang berbekal dirinya dengan ilmu agama, dengan petunjuk dari Nabi SAW, dengan pedoman syariat, maka insya Allah hidupnya akan bahagia. Di dunia dia bahagia, terlebih nanti ketika di akhirat juga akan lebih bahagia lagi. Maka jangan sampai kita tidak sama sekali buta urusan agama. Nah, di sini kata beliau dalam nasihat berikutnya, "Tsumma innal jahlal madmuma 'alal itlaq." Kemudian sesungguhnya kebodohan yang dicela itu, jadi orang kalau tidak tahu kan berarti jelek. Tapi ada ketidaktahuan yang sangat dicela, nggak ada tawar lagi nih. Kalau sudah dia nggak tahu urusan itu, maka sangat tercela dia. Kebodohan tentang apa? Kata beliau, huwa an yajhalal insanu minal ilmi ma faradallahu alaihi ilmahu. Yaitu ketidaktahuannya dia kepada sesuatu yang Allah wajibkan. Ini kebodohan yang sangat jelek. Jadi orang tuh kalau nggak tahu ilmunya pasti dicela dia. Ya, sebaliknya orang kalau ngerti ilmu dia pasti mulia. Nah, ketidaktahuan yang sangat nggak boleh ditoleransi lagi, yang ini nggak boleh kita miliki adalah ketidaktahuan kepada urusan agama. Masa dia wajib sholat tapi nggak ngerti ilmunya sholat? Ini kan aneh. Dia wajib puasa tapi nggak ngerti bagaimana caranya puasa. Dia berumah tangga tapi nggak ngerti bagaimana ilmunya tentang rumah tangga, bagaimana pengen mendapatkan kebahagiaan di dalam rumah tangganya, dan seterusnya. Dia berbisnis tapi kok ternyata nggak ngerti ilmunya syariat masalah bisnis, khawatir akan terjerumus kepada keharaman. Ini jahal yang sangat madmum, kebodohan yang sangat dicela. Secara mutlak adalah ketidaktahuannya seseorang kepada urusan agamanya yang wajib, ya. Kan kemarin sudah dijelaskan, ada ilmu yang sifatnya fardu ain untuk dicari, ada yang sifatnya fardu kifayah. Jadi ilmu yang fardu ain untuk dipelajari adalah yang berkaitan tentang ibadah kita sehari-hari. Urusan sholat, toharoh, cara bersuci, wudunya, urusan halal haram bagi yang bekerja. Ini harus tahu, nggak boleh nggak tahu. Kemudian fahdar ayyuhal akhu min dzalik, maka hati-hati wahai saudaraku, kata Imam Haddad, wahai saudaraku, hati-hati kamu jangan sampai menjadi golongan yang itu, golongan orang yang tidak tahu ilmu sama sekali. Ya, kita nggak dituntut menjadi sekelas para ulama, nggak dituntut untuk menjadi sekelas Imam Syafi'i, Imam Nawawi, Imam Ibn Hajar, nggak sekelas itu lah, itu ketinggian, itu luas sekali ilmu beliau, luar biasa. Ya, kita pokoknya ngertilah yang wajib-wajib, nggak boleh tidak tahu. Ya, kewajiban-kewajiban agama kita harus tahu ilmunya. Ini yang paling pentingnya. Wa khuruj min zulumati jahlika, dan keluarlah kamu dari kegelapan kebodohanmu ila anwarin ilmi, kepada cahaya-cahaya ilmu. Jadi digambarkan oleh Imam Haddad bahwasanya kebodohan merupakan zulumat, gelap. Ya, sebagaimana orang kalau sudah berada dalam kegelapan, dia bingung mau ngapain, nggak tahu arah dia, mau berjalan pun nggak bisa, berjalan pun khawatir nabrak sesuatu. Itu orang kalau gelap. Begitupun dengan orang kalau nggak punya ilmunya, bingung, serba kebingungan, mau melangkah bingung, serba gelisah kehidupannya, dan seterusnya.
Dan ilmu diibaratkan oleh beliau sebagaimana nur, sebagaimana cahaya. Jadi orang kalau terang seperti kita sekarang terang, ada lampu kan enak, nggak ketakutan, mau kemana pun bisa melangkah, ada bahaya bisa ketahuan. Maka orang kalau punya ilmunya, dia punya rambu-rambu, dia punya pedoman, punya lentera hidup, sehingga hidupnya pasti terarah. Di dunia Allah berikan kebahagiaan, terlebih nanti kalau di akhirat akan dapat kebahagiaan yang sebenarnya. Ini dengan ilmu, semuanya kuncinya dengan ilmu. Pengen mulia harus dengan ilmunya, pengen dekat dengan Allah harus dengan ilmu, menjadi wali dengan ilmu. Nggak ada wali yang bodoh. Dikatakan Allah tidak akan mengangkat seorang kekasihnya dari seorang yang nggak punya ilmu. Andaikan pun Allah akan mengangkat seorang wali sedangkan dia belum mengerti ilmu, akan Allah ajarkan, akan diberikan ilmu laduni namanya. Jadi ilmu yang didapatkan tanpa belajar. Walaysa biwajibin 'alaika an tattasi'a fil ilmi. Walaysa biwajibin 'alaika an tattasi'a fil ilmi. Bukan kewajiban bagimu kamu itu mempelajari ilmu yang sangat luas. Itu bukan kewajiban. Kalau pengen mempelajari ilmu lebih luas, itu hanya mungkin tugas sebagian orang. Itu sifatnya fardu kifayah. Mungkin di antara kita atau anak-anak kita ada yang pengen jadi ulama nanti insyaallah, ya, menjadi orang alim, menjadi seorang pemikir mufakir Islam. Itu boleh belajar, memperluas ilmunya. Tapi itu bukan kewajiban setiap orang. Kewajiban yang merupakan fardu ain bagi setiap muslim adalah belajar ilmu yang wajib. Dan itu sekedarnya, hanya sekedar wajib sedikit. Ya sering kita contohkan kayak misalnya fikih, belajar fikih. Fikih itu luas, fikih itu. Ya, kalau pengen fikihnya luas, ya belajarnya kitab-kitab yang besar-besar. Dari mulai kitab yang kecil, Safinatun Najah yang kita pelajari itu kan kecil Safinah. Lebih luas lagi syarahnya Nailur Roja. Nanti syarahnya lagi ada syarahnya Imam Nawawi, Al-Bantani misalnya, Kashifa dan seterusnya. Belajar Fathul Qorib lebih luas lagi, Bejurinya dan terus gitu. Muhadzab nanti ke Majmu dan seterusnya. Itu kalau belajar fikih yang luas, ya mungkin kita bakal menghabiskan umur kita dan ternyata belum selesai. Kalau pengen memperluas ilmu secara sesungguhnya, itu baru satu bidang ilmu, fikih sudah sangat banyak pembahasannya. Nanti belum lagi masalah ilmu hadisnya, ilmu tafsirnya. Makanya para ulama dulu tuh hebat-hebat. Mereka nulis kitab setebal gitu, gimana caranya itu? Ilmunya luas dan bagaimana cara waktunya mereka memeluangkan waktunya untuk nulis kitab sebesar itu. Majmu' Imam Nawawi, kitab Majmu'nya itu Syarah Muhadzab kan sampai puluhan jilid. Umurnya beliau mulai ngarang kitab dari umur 30. Umur 30 mulai ngarang kitab, wafat umur 45 tahun. Jadi 15 tahun beliau gunakan untuk ngarang. Ternyata punya karya yang begitu luar biasa, banyak sekali. Yang dikatakan oleh para ulama, saking banyaknya karangan Imam Nawawi rahimahullah, Imam Nawawi bukan Imam Nawawi Banten, Imam Nawawi yang sahibul madhab, yang partnernya rivalnya Imam Rafi'i. Itu dikatakan beliau karangannya saking banyaknya, andaikan jadi jumlahnya itu sebagaimana umur dari mulai beliau lahir sampai meninggal dunia. Itu kalau dijumlahkan itu berapa hari? Dari mulai beliau lahir sampai meninggal dunia, katakanlah 45 tahun, itu berapa hari? Segitulah jumlah karya beliau. Itu karomahnya beliau adalah karangan kitabnya. Ya, Imam Razi rahimahullah tafsirnya puluhan jilid, belasan jilid. Itu gimana caranya orang dulu tuh ngarang? Nggak ada komputer, nggak ada ketikan, dengan tulisan tangan. Ya, jadi kalau kita pengen belajar ilmu begitu, luas sekali. Kita nggak mungkin jauh lah, untuk kelasan kita jauh ke sana. Makanya kata beliau, bukan kewajiban kita adalah memperluas ilmu. Untuk memperdalam ini tugas sebagian orang yang kelak mereka akan menjadi ulama. Sifatnya fardu kifayah. Yang kewajiban fardu ain bagi setiap kita yang nggak boleh nggak tahu adalah bal wajibun alaika ta'allumul qadril ladzi la budda laka minhu. Tetapi yang wajib bagimu adalah mempelajari ilmu yang sekiranya cukup untuk sah ibadahmu lah. Kamu sah ibadah, itulah yang wajib dipelajari. Belajar ilmu fikih tadi, fikihnya. Pokoknya fikih kita pengen apa sih belajar fikih? Biar sah kan sholatnya. Supaya sah sholatnya bagaimana? Belajar toharoh dulu, wudu. Nah yang penting belajar caranya wudu deh. Caranya wudu benar, itulah wajib dipelajari. Selebihnya nggak wajib. Ya. Dan cara wudu yang mudah itu, cara wudu yang supaya sah mudah. Tinggal ngelihat aja, ngelihat orang wudu praktekin. Ustadz, Kiai, tolong dong praktekin wudu. Antum buka keran coba.
Buka keran lalu praktekin aja. Cuci tangan, kemudian kumur-kumur, setelah itu basuh muka, basuh kedua tangan. Perhatikan begini caranya, mukanya harus rata, tangannya harus rata sampai siku-siku, rambutnya begini caranya sampai kaki. Itu yang wajib dipelajari. Ya nggak usah perlu kita menghafal. Kalau rukun wudhu harus dihafal rukun wudhu. Rukun wudhu ada 6. Pertama niat, kemudian basuh wajah, basuh kedua tangan sampai siku-siku, lalu mengusap sebagian kepala, basuh kedua kaki sampai mata kaki, terakhir tartib. Ini wajib. Nggak boleh nggak hafal supaya sah wudhunya. Adapun nanti syaratnya wudhu ada 10 begini. Yang membatalkan wudhu sifat-sifatnya air terbagi 4, tohir, begini. Itu nggak wajib. Itu tugasnya sebagian orang yang mereka kelak menjadi ulama gitu. Kalau kita yang penting wudhunya sah sudah. Yang penting wudhunya sah, kan simpel kan, nggak sulit. Makanya alasannya apa? Saya nggak sempat buat belajar wudhu. Kok nggak sempat, orang wudhunya cuma 5 menit selesai belajarnya. Hanya tinggal ngelihat dalam praktek wudhunya. Sholat, begitupun sholat. Supaya sah sholatnya bagaimana? Ngerti rukun-rukunnya, praktikan. Takbiratul ihram gini caranya, Allahu Akbar. Nanti baca Fatihah begini sampai terakhir salat sampai salam. Kalau bicara lebih luas banyak masailnya salat. Syaratnya salat, nanti masalah waktu salat, masalah kiblat, masalah aurat itu panjang kalau pengen dijabarkan. Tapi itu bukan kewajiban setiap muslim. Ya. Jadi yang wajib, yang penting ibadah kita sah. Sudah, itu yang wajib. Wala ginalaka anhu, ya. Jadi yang wajib adalah belajar ilmu yang sekiranya kamu pasti membutuhkan, yaitu supaya ibadahnya sah. Baik, itu. Jadi kata beliau jangan sampai kita sama sekali nggak tahu ilmu. Kita wajib menjalankan syariat, wajib ibadah, masa iya nggak ngerti ilmunya sama sekali. Baik, kemudian selesai masalah kewajiban belajar. Kemudian nasihat berikutnya tentang sebagaimana kita wajib belajar ilmu, kita juga wajib mengarahkan anak-anak kita untuk belajar ilmu agama juga. Jadi kewajibannya buat orang tua 2, belajar buat dirinya sendiri, kemudian kemudian kewajiban mengarahkan anak-anak mereka supaya belajar agama. Dikatakan di sini oleh beliau, wa kama yajibu 'alaika an tata'allama fi nafsika yajibu 'alaika aidan an tu'allima ahlaka wa auladaka wa kullaman laka wilayatun 'alaihi. Dan sebagaimana kamu wajib belajar untuk dirimu sendiri dari ilmu yang wajib, maka kamu pun wajib untuk mengajarkan ahlaka, mengajarkan keluargamu, istrimu, pasanganmu, anak-anakmu, dan semua orang yang kamu tanggung. Ya, jadi sebagaimana kita wajib belajar ilmu agama, kita juga wajib mengajarkan anak-anak kita. Jangan sampai lalai juga para orang tua tentang kewajiban ini. Ya, kalau sebelumnya nasihatnya dijelaskan, ilmu inilah yang akan membawa kepada keselamatan. Orang kalau punya ilmu pasti selamat dunia akhirat. Pasti bahagia dunia akhirat. Nah, sebagai orang tua kalau kita cinta dengan anak, tentunya kita rindu juga anak kita juga harus selamat dunia akhirat kan. Anak kita harus bahagia dunia akhirat. Bagaimana? Ya bekali mereka juga dengan ilmu agama. Jangan cuma senang sendiri. Kalau kita pengen bahagia dengan ilmu, kita juga harus rindu anak kita juga harus bahagia dengan ilmu agama. Maka diajarkan mereka. Ajarin mereka sholat, ajarkan mereka bagaimana cara menutup auratnya. Ajarkan mereka bagaimana bertutur kata yang baik, bersopan santun di depan orang. Ajarkan kepada mereka tentang kewajiban-kewajibannya, hal-hal yang harus dijauhi. Jadi setelah buat diri sendiri, kemudian buat keluarga, begitu. Jadi jangan untuk diri sendiri, namanya egois kan. Ya, seorang suami kalau dia adalah suami yang bertanggung jawab, dia belajar buat bekal diri sendiri, kemudian buat keluarganya, pasangan dan anak-anaknya. Begitupun bagi seorang istri. Nah, kalau misalnya nggak ngerti, saya bukan ustadz, saya bukan guru agama, bagaimana? Kata beliau, fa in lam taqdir an tu'allimahum kana 'alaika an ta'murahum bil khuruji ila ahli ilmi hatta yata'allamu minhum al-qadra al-mafruḍa minhu. Fa ilam takdir, apabila kamu nggak mampu, ini bagi orang yang merasa saya kan bukan guru agama, saya juga belum ngerti ustadz, saya pun belum bisa belajar, ya sudah kalau gitu fa ilam takdir an tu'allimahum, kalau kamu nggak mampu untuk mengajarkan keluargamu, anak-anakmu, kana 'alaika an ta'murahum bil khuruj,
maka wajib bagimu untuk nyuruh mereka supaya keluar, pergi, berangkat ila ahlil ilmi, kepada orang alim. Maksudnya disuruh mondok, disuruh belajar agama, disuruh ke sekolah, madrasah. Ini bagi orang tua yang merasa dirinya nggak mampu. Saya nggak mampu, saya nggak, ya sudah, kalau kamu nggak mampu, bawa anakmu kepada ustadz, kepada syekh, kepada kiai, supaya dia belajar agama. Ini kewajibannya. Hatta yata'allamu minhum al-qadral mafruḍa minhu, sehingga mereka belajar dari para ulama itu ilmu yang wajib mereka pelajari. Tadi ya, ilmu yang wajib pelajari ilmu apa? Ilmu yang sekiranya untuk bekal ibadah. Ya, jadi kalau si orang tua nggak mampu mengajari anaknya, maka dia wajib untuk membimbing, mengarahkan. Daftarin di sekolah, daftarin di madrasah, daftarin di pondok supaya belajar ilmu agama. Wa illa athimta wa athimu. Kalau tidak, kalau orang tua tidak mau ngajarin nggak bisa. Bimbing anak yang buat belajar pun nggak mau orang tuanya. Wa illa, maka kalau tidak, athimta wa athimu, kamu dosa dan dia juga dosa. Kamu sebagai orang tua berdosa dan anakmu juga berdosa karena anaknya nggak mau belajar. Maka dosa orang tua dalam hal ini berarti double dosanya kan. Dosa dia nggak mau mengarahkan si anak, kemudian dosa anaknya gara-gara dia ini dosa si anaknya. Artinya misalnya orang tua nggak ada kepekaan, nggak ada kesadaran buat ngajarin anaknya tentang masalah kewajiban atau keharaman, sehingga anaknya teledor. Satu dosanya dia kan sudah lalai, melalaikan pendidikan kepada si anak. Ternyata gara-gara anaknya nggak pernah diajari, anaknya berbuat kesalahan, nggak sholat, anaknya buka aurat. Itu dosanya dia juga dilimpahkan kepada si orang tua juga. Dosa pertama dia sudah nggak mau didik. Dosa kedua, dosa yang ditimpakan juga dari si anak untuk dirinya. Ya, wa illa thimta wa athimu a'ni ya'tham minhum man kana mukallafan. Ya, jadi selama dia mukallaf, selama si anak sudah mukallaf dan dia punya kewajiban, kalau nggak diarahkan lalu dia bersalah, orang tua juga ikut berdosa. Maka hati-hati, ini juga kewajiban orang tua. Minimal orang tua itu punya kepekaan lah, kesadaran dulu. Ya. Mungkin ada sebagian orang tua kan begini, prinsipnya, ya Ustadz, memang saya ini sudah kadung terlanjur. Dulu saya menyesal waktu saya masih muda, saya nggak luangkan waktu saya buat belajar. Akhirnya saya sekarang nggak ngerti agama, ya sudahlah, nggak apa-apa. Saya pengen belajar sekarang, saya telat. Pengen mondok, saya udah bukan waktunya. Ya sudahlah, yang penting anak saya berangkat ke pondok biar belajar gitu. Wah, ini alhamdulillah, bagus berarti. Ya kan, orang tuanya merasa saya sudah bukan waktunya lagi, mondok ya nggak mungkin lah, belajar sudah mumet. Banyak yang dipikirin, ya sudah, anaknya yang diberangkatin supaya anak nanti selamat. Ketika anaknya selamat, bisa menyelamatkan orang tuanya juga, kan gitu. Nah, tapi kalau orang tuanya sudah nggak ada kesadaran, ya ini orang tuanya hanya mikirin anaknya, yang penting makan, yang penting dikasih duit, nggak ada urusan nanti anaknya mau main sama siapa, gimana pergaulannya, gimana ibadahnya, nggak ada urusan. Nah, ini nanti orang tua akan dituntut oleh anaknya. Bahkan orang tua yang dia katanya ahli ibadah, yang dia ahli ibadah, ahli sholat, ahli majelis, ahli ngaji, tapi nggak ada kepedulian dengan si anaknya dibiarkan, nggak tahu bagaimana pergaulannya, nggak tahu gimana keharaman yang dilakukan, ibadahnya seorang tua sia-sia. Ya, percuma itu sholatnya dia, percuma baca Qur'annya, kalau ternyata nggak ada peduli dengan pendidikan si anak. Ya, dikatakan nanti orang tua yang model begitu, yang dia ahli ibadah dengan amal ibadahnya banyak, ketika mau ke surga di-stop sama si anak. Tolong malaikat jangan bawa orang tua ini ke surga. Ya, saya ini menjadi begini, menjadi bejat gara-gara nggak diarahkan. Saya akhirnya maksiat, saya ninggalin kewajiban, melakukan keharaman. Tolong jangan biarkan orang tua saya masuk ke surga. Itu ibadah buat dirinya sendiri, bawa dia bersamaku ke dalam neraka. Orang tuanya akhirnya diseret ke dalam neraka oleh si anak karena meninggalkan pendidikan kepada anak. Ya, ini orang tua ya, ini belum jadi orang tua semuanya. Tapi nanti kelak calon orang tua. Jadi supaya nggak lalai, nanti kalau sudah waktunya punya kewajiban kepada anak, ya seperti itu. Harus kita arahkan mereka kepada jalan yang baik. Urusan nanti kalau orang tua sudah ngarahkan, sudah bimbing, sudah ngajarin, bahkan sudah maksa anaknya buat belajar, maksa anaknya supaya baik, ternyata anaknya malah bandel misalnya. Anaknya bandel, tetap aja dia nggak sholat, tetap aja dia melanggar. Berarti orang tua sudah lepas tanggung jawab.
Andaikan si anak berbuat dosa, maka tidak akan ditimpakan kepada orang tua lagi. Karena orang tua sudah melaksanakan kewajibannya, yaitu ngajarin, ngasih tahu, kemudian membimbing si anak. Ya. Dan ini juga pelajaran buat kita sebagai orang tua, bahwasanya namanya didik anak itu jangan dilepas. Jadi bukan berarti kalau sudah dewasa dilepas sendiri-sendiri, enggak. Sampai mereka besar harus dalam pengawasan orang tua. Selama kita masih bisa. Kadang ada orang tua kan prinsipnya gini, sudah gede, sudah ngerti, biarin aja. Loh, ini namanya orang tua yang cuek, kayak begitu. Sudah gede, ntar juga dia ngerti, yang dosa kan dia, yang dosa dia, kamu juga dosa, karena orang tuanya nggak mau ngingetin. Ya, memang dari kecil diarahkan, dari kecil dididik, disuruh ngaji, diajarin pakai kerudungnya supaya nutup aurat, diajarin sholat, dari kecil ini diajarin wudu, diajarin nggak boleh ngomong kotor, kan gitu diajarin. Nah, ketika dewasa jangan dilepas. Hanya nanti modelnya kan beda cara didiknya. Kalau ketika si anak masih kecil, orang tuh bisa keras, bisa mukul, bisa ngasih hukuman. Tapi kalau si anak sudah dewasa, sudah kayak kalian begini, sudah dewasa, sudah balik, kan nggak mungkin orang tua bentak-bentak lagi, kan nanti malah berantem. Minimal ngingetin, nah nggak boleh gitu, nggak boleh terus dipantau. Nanti orang tua sudah ngingetin, si anaknya bandel, wah bapak kamu ini gini, ya sudah lepas tanggung yang penting sudah berusaha untuk ingetin si anak. Jadi maksudnya orang tua sampai kapanpun tidak boleh lepas dari pantauan kepada anaknya. Ya, walaupun anak sudah dewasa, walaupun dia sudah menikah. Ya, hanya tinggal nanti kan beda caranya saja. Anak sudah menikah, orang tua masih ada. Kok anaknya salah? Ya ditegur, diajak ngobrol. Ya, kan beda cara nanti. Ya, jadi jangan sampai si orang tua memperlakukan anak yang sudah nikah, cara negurnya sama dengan negur anak masih kecil. Ya, nanti dia bakal berontak si anak, karena dia sudah nikah, sudah punya anak. Hanya nanti beda caranya begitu. Baik. Yang penting ini. Jadi pesan Imam Haddad, nasihatnya adalah sebagaimana kita wajib belajar untuk diri kita sendiri, maka kita juga wajib untuk mengajari anak-anak kita di rumah dan keluarga kita tentang urusan agama. Ya. Di zamannya Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada seorang anak yang ngadu kepada orang tuanya, kepada Khalifah tentang orang tuanya. Udah kebalik, orang tua yang ngadu kepada Khalifah tentang anaknya. Jadi si ayah ini datang ke Khalifah Umar bin Khattab mengadukan anaknya, wahai Khalifah, ini anakku durhaka nih, anakku nakal, nggak pernah nurut, bangkang terus, ngelawan orang tua. Sayyidina Umar bin Khattab sebagai Khalifah bijak. Benarkah demikian? Coba sekarang panggil anakmu. Akhirnya dihadirkan keduanya, di sidang dua-duanya. Wahai anak, kata bapakmu kamu ini nakal, kamu ini suka ngelawan. Itu adalah sebuah kesalahan, kamu nanti dihukum. Benarkah demikian? Kata si anak, benar wahai Khalifah. Aku memang nakal, aku ini memang durhaka kepada orang tua. Tapi itu semua gara-gara orang tuaku. Orang tuaku nggak pernah didik aku, nggak pernah ngajarinku ilmu, nggak pernah bimbing aku kepada orang alim sehingga aku belajar. Akhirnya Sayyidina Umar bin Khattab menghukum keduanya. Orang tuanya pun dihukum gara-gara lalai kewajiban didik anak. Ya gitu ya. Jadi ini kewajiban bagi orang tua. Nggak boleh lepas dari pemantauan tentang anak. Apalagi zaman sekarang. Zaman sudah ada HP, sudah ada internet, sudah ada, anak-anak bisa bebas mereka. Ya minimal ketika orang tua ingin membekali anaknya dengan HP, ada rambu-rambu lah. Nih, bapak kasih HP, syaratnya nggak boleh pakai macam-macam. Bapak sudah ngingetin kamu ya, ini dikasih kuota, dikasih HP, awas. Dipakai buat hal yang nggak benar, bapak nggak tanggung jawab. Dosa urusan kamu. Ini saya sudah ngingetin. Minimal ada rambu-rambu dulu, ada peringatan dari si orang tua. Dan si anak pun harus sadar diri. Kalau sudah orang tuanya itu ngingetin, ya nggak boleh ngelawan. Baik. Wal qadrul wajib minal ilmi ala kulli muslimin laisa bikatsir, dan ukuran kadar wajib ilmu yang wajib dipelajari itu bagi setiap muslim laisa bikatsir, tidak banyak. Ya tadi seperti kita katakan, yang wajibnya itu bukan harus belajar ilmu secara luas, mendalami untuk menjadi sekelas Imam Nawawi, enggak, itu bukan kewajibannya. Itu sifatnya fardu kifayah. Yang mau silakan, keutamaan buat dia. Tapi yang wajibnya yang penting ibadahnya tadi apa? Sah gitu ya. Wala yakadu yalhaqu talibalahu fi talabihi masyaqqatun insyaallahu li suhulatihi.
Dan insya Allah kata Imam Haddad, insya Allah kalau belajar ilmu yang wajib itu nggak akan berat. Setiap orang yang pelajarinya pasti mudah, tidak akan berat sama sekali. Nggak ada alasan. Ayo, yang berat tuh di mananya berat? Susahnya di mana kalau belajar ilmu fikih? Susahnya karena kan yang wajibnya cuma yang sekedarnya, nggak semuanya. Fikihnya fikih praktis saja. Apalagi guru kita Buya sudah nulis fikih praktis mudah sekali. Cara wudhu ringan, simpel. Nanti ada cara sholat, ada fikih tentang puasa, ada fikih tentang sholat di jalan. Ya kan, biar nanti nggak bingung nanti kalau sholat di jalan bagaimana nih jamaknya, kosornya. Nanti kalau waktunya kepepet, lalu nanti macet, semuanya ada solusinya. Kalau ngerti ilmunya semuanya beres. Dan itu nggak sulit. Setiap kita pasti bisa mempelajari karena bahasa Indonesia kan. Bahasa Indonesia bukan bahasa Arab. Ya kalau bahasa Arab ya susah, gundul lagi. Nah, ini bahasa Indonesia. Wali anna Allah Ta'ala yu'inuhu ala dhalik wa yassiruhu lahu idza saluhat niyatuhu, dan karena Allah Ta'ala juga telah membantunya, menolongnya supaya bisa mempelajari ilmu tersebut, memudahkannya asalkan niatnya benar. Pokoknya selama niatnya tulus, niatnya benar pengen belajar, akan Allah bantu dia untuk belajar. Beda halnya kalau dari awal sudah ngedumel terus dia, sudah gak ada niatan, sudah males, atau belajarnya datangnya pengen ada sesuatu, bukan niat karena Allah, gak akan dimudahkan jalannya oleh Allah Ta'ala. Walau fi talabi thawabun azimun, dan baginya ketika mencari ilmu ada pahala yang sangat besar. Ya, jadi belajarnya tidak sulit, sangat mudah, simpel sekali. Sudah gitu ketika proses kita belajar dapatkan pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan dikira capeknya orang belajar itu nggak ada pahala. Pahalanya gede. Capeknya orang belajar, orang menghafal, pusing gara-gara nggak ngerti, itu dapat pahala. Setiap lembaran buku yang dia pelajari, setiap coretan tinta yang dia tulis, di situ ada ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nggak rugi orang belajar. Jadi orang ketika hadir di majelis ilmu, dia hanya hadir, duduk, hanya mampir, dapat pahala. Ketika dia nyimak dengan seksama, lebih lagi pahalanya, lebih utama lagi. Dia lebih serius lagi nyatet di tulisannya, lebih utama lagi dia. Lalu setelah itu dia murojaah lagi, dia ulang-ulang lagi catatannya, lebih utama lagi. Jadi semakin dia capek, maka semakin besar pahalanya. Ya, insya Allah nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya tentang keutamaan belajar ilmu agama. Fadilahnya belajar ilmu agama dan fadilahnya orang hadir di majelis ilmu. Semoga Allah berikan kepada kita ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, dan mudah-mudahan Allah berikan kecintaan kepada kita, anak-anak kita, keluarga kita, kepada ilmu, kepada majelis ilmu, dan semoga Allah jadikan ilmu yang manfaat, ilmu yang menjadi sebab kita semakin dekat dengan Allah, semakin taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk bisa menjalankan segala perintah-perintahnya. Allah jauhkan kita dari segala keharaman dan sebab kehinaan, dan semoga Allah jaga anak-anak kita, Allah jaga lingkungan kita, Allah jaga pergaulan anak-anak kita, Allah jauhkan dari mereka budaya-budaya barat, orang-orang fasik yang tidak pernah kenal dengan Allah, dan semoga Allah tanamkan di hati anak-anak kita rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW, cinta kepada para ulama, cinta kepada para sahabat Nabi, dan semoga Allah berikan keberkahan kepada kita semuanya, berkah di rumah tangga, berkah di keluarga, berkah di rezeki kita, dan semoga Allah berikan kepada kita istiqamah dalam segala amal kebaikan, dan juga husnul khatimah, ma'lutfi wal afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. Alhamdulillah syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.